Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menyelesaikan bahaya tersembunyi sebelum pergi. Ledakan tiba-tiba bergema di seluruh tempat latihan. Ledakan bergemuruh menyebabkan semua orang tanpa sadar menutup telinga mereka. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya saling memandang dengan beberapa jantung berdebar-debar sebelum mengalihkan pandangan mereka ke tempat latihan di mana debu menghalangi pandangan mereka. Di dalam tempat latihan, Xiao Yan perlahan menenangkan nafasnya yang cepat. Wajahnya agak pucat. Peniruan, Angry Buddha Lotus Flame, sebelumnya memiliki persyaratan doki dan kekuatan spiritual yang tidak boleh diremehkan meskipun kali ini membutuhkan lebih sedikit dan tidak menakutkan seperti sebelumnya. Dengan jumlah doki yang dibutuhkan, sepertinya saya hanya bisa menggunakannya 3 kali sebelum doki di tubuh saya benar-benar habis. Xiao Yan bergumam pelan saat dia merasakan doki dan kekuatan spiritual di tubuhnya telah turun tajam. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat sisi berlawanan yang diselimuti oleh debu. Saat dia melambaikan lengan bajunya, angin sepoi-sepoi muncul dan melonjak keluar, meniup debu kuning yang menutupi. Saat awan debu mengendap, lubang besar dan dalam yang menusuk mata segera muncul di hadapan semua orang. Seketika, sudut mata semua orang di tempat latihan mau tidak mau bergerak. Lubang yang dalam itu sekitar 4-5 meter. Areanya juga cukup luas. Banyak garis retakan tebal dan dalam yang berulang kali menyebar seperti sarang laba-laba dan hampir menutupi setengah dari area terbuka. Di mana dia? Xiao Yan menyapu pandangannya ke sekitarnya. Namun, dia tidak melihat sosok Luobu. Pada saat itu, dia mengedipkan matanya dan berkata dengan cara tertegun. Batuk, batuk, sama seperti Xiao Yan merasa tertegun, batuk yang intens tiba-tiba keluar dari lubang yang dalam. Segera, sebuah tangan mulai perlahan-lahan naik dari lubang dan menopang dirinya di tanah. Akhirnya sesosok manusia yang hangus kehitaman keluar dengan susah payah. Melihat ukurannya, sepertinya Luobu dari sebelumnya. Saat ini, selain tubuh Luobu yang hangus, banyak garis retakan seukuran ibu jari juga menutupi armor doki yang dia panggil di tubuhnya. Tubuhnya sedikit gemetar. Armor doki padanya sudah mencapai batasnya, dan akhirnya mengeluarkan suara retakan yang teredam. Armor doki yang tampaknya perkasa segera mulai perlahan terlepas dari tubuh Luobu, memperlihatkan wajah putih pucat dan ketakutan di bawahnya. Mengamati sosok manusia yang tampaknya baru saja berguling-guling di atas arang hitam, Xiao Yan bertanya, "Tuan Luobu? Apa kamu baik-baik saja?" Mendengar pertanyaan Xiao Yan, Luobu perlahan mengangkat kepalanya. Dia melirik wajah lembut dan tampan dari pemuda itu dan tubuhnya menggigil. Senyum yang sangat jelek muncul di wajahnya yang putih pucat. Pemimpin perusahaan Xiao Yan. Jika serangan itu sedikit lebih dekat, diriku yang sekarang sepertinya tidak akan ditinggalkan dengan mayat saat ini. Xiao Yan menatap Luobu, yang doki di sekelilingnya telah jatuh ke titik terendah. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa Luobu tahu bahwa pertahanan baju besi dokinya tidak cukup untuk menahan ledakan, namun dia tidak memilih untuk menghindar. Sebaliknya, dia hanya berdiri di tempat seperti pilar kayu, membiarkan nyala teratai melesat dan akhirnya meledak di depannya. Tindakan yang tampak agak bodoh ini niscaya akan membuatnya harus menahan kekuatan ledakan yang sangat besar. Oleh karena itu, meskipun kekuatan Xiao Yan hanyalah dari bintang 6 dosi, Luobu, yang merupakan bintang 4 dosi, masih berakhir dengan cedera serius yang menyebabkan dia kehilangan kemampuannya untuk terus berjuang dari ledakan. Melihat dari sudut matanya, Xiao Yan melihat darah segar berwarna merah cerah mengalir dari tangan Luobu. Mata Xiao Yan secara bertahap menjadi sedikit lebih lembut tanpa dia sadari. Dia perlahan melangkah maju dan menepuk bahu Luobu saat dia berkata sambil tersenyum,
maaf. Ini adalah pertama kalinya saya memodifikasi benda ini jadi saya tidak dapat mengontrol kekuatannya. Haha, sudahlah. Seharusnya akan baik-baik saja setelah istirahat selama beberapa hari. Setelah menjadi pemimpin perusahaan tentara bayaran selama lebih dari 10 tahun, Luo Bu sangat sensitif saat dia merasakan kelembutan yang ditunjukkan Xiao Yan. Segera, kegembiraan samar-samar muncul di hatinya. Dia tahu dalam hatinya bahwa sejak Sun Mercenary Company hampir menghancurkan Desert Metal Mercenary Company terakhir kali, di dalam hati pemuda yang tampak ramah ini, selalu ada permusuhan dan bahkan niat membunuh ke arahnya. Pada saat yang sama, hati Luo Bu juga tahu bahwa jika Xiao Yan ingin memperluas kekuatan perusahaan mercenari pasir gurun dalam waktu singkat, sulit bagi perusahaan mercenari pasir untuk menghindari nasib yang akan dihancurkan. Luo Bu, yang telah menyaksikan Xiao Yan mengubah orang yang hidup menjadi patung es tanpa ekspresi, tidak meragukan bahwa pemuda yang usianya masih cukup muda ini memiliki hati yang kejam. Meskipun perusahaan mercenari pasir saat ini telah digabungkan menjadi perusahaan mercenari pasir gurun, Luo Bu dapat merasakan bahwa keraguan dan penjaga yang dipegang Xiao Yan ke arahnya tidak berkurang. Mengenai ini, Luo Bu hanya bisa tertawa getir. Selama 1 bulan ini dia berada di perusahaan mercenari gurun logam, dia telah memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang kemampuan Xiao Yan. Di bawah tekanan dari kekuatan Xiao Yan yang hampir menakutkan, pikiran agak memberontak yang awalnya dia pegang di dalam hatinya telah benar-benar padam. Dapat dikatakan bahwa Luo Bu saat ini sudah mulai secara bertahap menganggap dirinya sebagai anggota perusahaan mercenari logam gurun di dalam hatinya daripada pemimpin perusahaan dari perusahaan mercenari pasir. Namun, meskipun hati Luo Bu berpikir seperti ini, Xiao Yan tetap waspada terhadapnya. Hal ini menyebabkan Luo Bu merasakan kepahitan yang tak berdaya di dalam hatinya. Secara alami, dia juga tahu dengan jelas bahwa ini adalah sifat manusia dan dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Sama seperti dia berpikir bahwa prasangka semacam ini dari Xiao Yan akan bertahan, namun, tatapan Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi lembut menyebabkan Luo Bu terkejut. Pada saat yang sama, dia agak bersemangat untuk menyadari bahwa tindakannya yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi target sebenarnya secara tidak sengaja mengakibatkan pengurangan besar dalam penjaga yang dipegang Xiao Yan terhadapnya. Cedera ini tidak sia-sia, Luo Bu bergumam di dalam hatinya. Kemerahan yang agak bersemangat muncul di wajah putih pucatnya. Xiao Yan menepuk bahu Luo Bu, mengeluarkan obat penyembuhan bermutu tinggi dari dalam cincin penyimpanan dan memberikannya kepadanya. Dia berkata sambil tersenyum, "Rawat lukamu dulu. Setelah luka Anda sembuh, Anda akan menjadi inti sejati di eselon atas perusahaan mercenari logam gurun. Dengan kekuatan Anda, tanggung jawab yang harus Anda ambil tidak akan kecil." Perusahaan logam gurun saat ini sedang dalam masa ekspansi. Di masa depan, Anda mungkin harus bekerja lebih keras. Kata-kata Xiao Yan ini tidak diragukan lagi berarti bahwa dia benar-benar mulai mempercayai Luo Bu. Oleh karena itu, ketika Luo Bu mendengar kata-kata ini, bahkan tangan yang dia gunakan untuk menerima obat penyembuh pun bergetar. Dia mungkin tidak terlalu peduli dengan kepercayaan orang lain tetapi kepercayaan dari orang yang kuat, terutama orang yang sangat kuat seperti Xiao Yan dan Hai Bodong, sudah cukup untuk membuat Luo Bu merasa bersemangat dan terhormat. Pimpinan perusahaan, yakinlah bahwa saya akan memastikan bahwa saudara-saudara dari perusahaan mercenari pasir akan benar-benar menjadi anggota perusahaan logam gurun. Luo Bu memegang botol giok dengan erat. Tubuhnya membungkuk sedikit ke arah Xiao Yan saat dia berkata dengan agak bersemangat. Selama kamu bisa menaruh pemikiranmu pada perusahaan mercenari Desert Metal, percayalah, keuntungan yang kamu terima di masa depan akan menjadi sesuatu yang sulit dipercaya. Mengamati Luo Bu yang dengan penuh semangat mengungkapkan kesetiaannya,
Xiao Yan tersenyum dan berbicara dengan cara yang mendalam. Mendengar kata-kata bercanda dan agak misterius, Luo Bu tertegun sejenak sebelum segera menanggapi dengan sopan. Haha, lukamu harus segera sembuh. Besok, Hai Tua dan aku akan meninggalkan kota Batu Gurun. Kekuatan Anda adalah yang terkuat di perusahaan logam gurun, oleh karena itu, selama periode waktu saya pergi, saya mungkin membutuhkan Anda untuk lebih memperhatikan perusahaan logam gurun. Xiao Yan berkata dengan lembut. Meninggalkan. Mendengar ini, Luo Bu bertanya dengan suara yang agak aneh. Saya akan pergi ke ibu kota. Ada beberapa hal di sana yang menungguku untuk menyelesaikannya. Xiao Yan tersenyum sembarangan dan sekali lagi menepuk bahu Luo Bu. Segera, dia berbalik dan perlahan keluar dari tempat latihan. Melihat punggung mantap pemuda berpakaian hitam itu, Luo Bu mengeluarkan beberapa batuk. Dia menenangkan hatinya yang bersemangat sebelum mengangguk dengan berat. Di tepi tanah terbuka, di mana banyak tatapan penuh hormat mengawasinya, Xiao Yan datang ke sisi Xiao Ding dan Xiao Li. Dia menghadapi mereka berdua, keduanya masih memasang wajah penuh keheranan dan dia tersenyum lalu bertanya, apa kau tidak akan kembali ke dirimu sendiri? Little fellow, saya awalnya berpikir bahwa Anda telah memilih Luo Bu secara acak untuk menjadi target Anda. Benar-benar tidak terduga bahwa Anda benar-benar menggunakan tindakan ini untuk menyelesaikan dengan tepat potensi ancaman terbesar ini di dalam perusahaan tentara bayaran. Xiao Ding menyapu pandangannya pada Luo Bu yang berada di tempat latihan dan berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum sedikit, tetapi tetap tidak berkomitmen tentang niatnya sendiri. Mengangkat kepala ke mata Hai Bodong yang perlahan turun dari langit, Xiao Yan dengan lembut berkata, aku tidak punya pilihan. Besok, Hai Tua dan aku harus meninggalkan kota Batu Gurun. Jika saya tidak memikirkan beberapa metode untuk menghilangkan beberapa potensi ancaman, saya tidak akan bisa pergi dengan tenang. Kamu akan pergi besok? Begitu cepat. Mendengar ini, Xiao Ding dan Xiao Li bingung saat mereka mengatupkan alis dan bertanya. Tepat sekali. Awalnya, saya telah bersiap untuk berangkat ke ibu kota sebulan yang lalu. Namun, karena cedera saya akhirnya menyeret saya untuk waktu yang lama. Sekarang, saya tidak bisa terus menunda. Xiao Yan tersenyum dan berkata, apakah Anda benar-benar berniat untuk pergi ke Misty Cloud Sect sebulan kemudian? Melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum, suara Xiao Ding tiba-tiba menjadi rendah dan lembut saat dia bertanya. Iya, saya harus pergi ke sana. Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan mengangguk sedikit. Suaranya lambat tapi tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Misty Cloud Sect adalah makhluk yang sangat besar. Tidak akan mudah untuk berurusan dengan mereka. Selain itu, tetua pertama dari klan Mo Cheng meninggal di tangan Anda. Meskipun Anda telah menyembunyikan identitas Anda, itu mungkin telah diketahui jika Anda muncul di Misty Cloud Sect lagi. Ketika saatnya tiba, bahkan jika Anda berhasil mengalahkan Nalan Yanran, saya khawatir orang tua bodoh dari Misty Cloud Sect tidak akan dengan mudah membiarkan Anda meninggalkan gunung tanpa cedera. Xiao Ding berkata dengan khawatir. Jika mereka benar-benar berniat untuk bertindak seperti ini ketika saatnya tiba, maka mereka harus bersiap untuk menjalani perjuangan hidup dan mati. Xiao Yan tertawa kecil. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Hai Bodong yang telah turun di atas batu besar di samping mereka. Dia mengangkat bahu dan tertawa. Hai, apakah kamu setuju? Kakakmu benar. Misty Cloud Sector tidak begitu mudah untuk ditangani. Melihat Xiao Yan melihat ke atas, Hai Bodong tersenyum pahit. Hah, apapun yang kamu inginkan. Siapa yang memintaku untuk dipeluk olehmu? 1 tahun menjadi bodyguard. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya kamu sudah mulai bersekongkol melawanku sejak lama. Haha, Dou Huang yang telah dikirim ke depan pintu rumahku.
Jika saya membiarkan Hai Tua pergi dengan mudah, bukankah itu akan sia-sia? Mengamati wajah tak berdaya Hai Bodong, Xiao Yan bercanda. Mendengar ini, Hai Bodong hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan menjulurkan kepalanya ke cabang pohon di samping untuk memetik daun. Dia kemudian meletakkannya di mulutnya dan mengunyah sedikit, membiarkan rasa pahit yang samar menyebar di mulutnya saat dia menoleh ke arah utara yang jauh. Di arah itu duduk makhluk yang sangat besar dari Kekaisaran Magia, sekte awan berkabut. Mari kita lihat situasinya ketika saatnya tiba. Jika mereka benar-benar memberi kita tidak ada jalan keluar, bahkan jika saya harus memaksakan diri sampai saya terluka parah, saya akan melempar Angry Buddha Lotus Flame yang sebenarnya ke Misty Cloud Sect. Suara gumaman tenang pemuda itu menyebabkan ketidakberdayaan muncul di wajah Hai Bodong. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sungguh gila. Misty Cloud Sector akan kesulitan menanggung konsekuensi dengan memprovokasi Anda, bahkan dengan kekuatannya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.